Ramadan identik dengan hal-hal beribadah, seperti sholat tarawih di masjid dan hal-hal yang bisa mendatangkan pahala di bulan suci ini. Kali ini saya akan mendatangi masjid unik bergaya Tionghoa di Jakarta. Ikuti terus perjalanan saya. Kubah dan menara adalah bagian yang lazim ada pada bagian masjid-masjid di Indonesia. Namun hal itu kita tidak lihat pada sebuah masjid yang berada di Jalan Lao Tse, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Berada di antara bangunan ruko yang berdempetan, Masjid Lao Tse memiliki warna yang berbeda, karena memiliki kombinasi warna merah, hijau, dan juga kuning. Tak hanya warna, saat saya tiba di sana, saya melihat 4 pintu besar, berwarna merah. Selain itu, terdapat ornamen lampion yang membuat sekilas bangunan ini sangat mirip sekali dengan kelenteng Cina. Ya, disinilah rata-rata warga keturunan Tionghoa mengenal dakwah Islam. Sebetulnya kalau dilihat dari luar, dari segi estetikanya ya, itu ada kelihatan nuansa Chinese-nya, nuansa Chinese. Memang bagaimanapun dakwah itu juga harus berbasis dakwah kultural ya. Ya karena kita berada di daerah ini, ya, kita juga ada melihat ada semacam ciri-ciri ya. Dan ini menjadi masjid yang ya, kalau jamaahnya banyak jamaah transit ini. Karena yang tinggal di sini tidak seberapa. Ini mungkin agak jauh. Lao Tse sendiri memiliki arti guru, di mana niat awal dibangunnya masjid ini untuk mengenalkan Islam kepada warga keturunan Tionghoa di Jakarta, serta menuntaskan masalah pembauran antara pribumi dan non-pribumi yang ada di Indonesia. Tujuannya mendirikan yayasan itu memang kita mencoba memberikan solusi pada bangsa Indonesia dalam rangka menuntaskan masalah pembauran yang ada di Indonesia. Masalah pembauran itu dulu sangat sensitif sekali ya antara pri dan non pribumi. Dalam hal ini non pribuminya itu diidentikan dengan keturunan Tionghoa. Itu sangat sensitif sekali waktu zaman itu, sehingga perlu ada solusi bagaimana menuntaskan masalah pembauran di negara Indonesia ini sehingga kita bisa hidup rukun damai walaupun beda keyakinan, beda suku, beda etnis, kita bisa hidup rukun damai. Nah itulah Yayasan Karim UI didirikan di tengah-tengah lingkungan pecinan namanya, lingkungan pecinan itu lingkungan orang-orang keturunan Tionghoa di daerah Sawah Besar ini. Nah, dalam rangka tadi kita ingin menjadi jembatan, menjembatani supaya bisa menuntaskan masalah pembauran tadi. Kita menjadi contoh bagaimana kita bisa hidup rukun, damai, beda keyakinan, beda suku, beda etnis, nggak ada masalah, tapi kita tetap satu. Di dalam masjid ini pun terdapat yayasan bernama Haji Karim Oe. Nama dari Yayasan Haji Karim Oe ini diambil dari seorang tokoh muslim Tionghoa. Kenapa dipakai nama sosok Haji Karim Oe ini sebagai nama yayasan? Itu dalam rangka kita ingin mewariskan semangat yang ada pada diri Pak Karim U Cheng Hin itu. Pak Karim Cheng itu di Indonesia ini dikenal sebagai tokoh nasional. Beliau keturunan Tionghoa, keturunan Cina yang datang ke Indonesia, tapi dia ikut berjuang bersama-sama pahlawan Indonesia bersama Bung Karno waktu zaman penjajahan, ikut berjuang ya mengusir penjajah. Jadi dia nasionalis sejati lah gitu ya, walaupun dia pendatang. Beliau adalah seorang pengusaha sukses di era Presiden Soekarno. Dan beliau adalah pendiri Bank Sentral Asia atau lebih dikenal Bank BCA, sekaligus pendiri pertama Masjid Lao Tse. Setelah ia meninggal, Masjid Lao Tse dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Ali Oe. Masjid ini diresmikan dan diwakafkan pada tahun 1997 oleh Bapak B.J. Habibie,
Lalu, sejak itu Masjid Lhotse telah menjadi rumah untuk para ribuan mu'alaf, yang 99% adalah masyarakat keturunan Tionghoa, yang mengucapkan kalimat syahadat di masjid ini. Masjid Lhotse pun menjadi saksi untuk keturunan Tionghoa mempelajari agama Islam. Diberikannya bimbingan mulai dari adab berperilaku dalam Islam, sholat, berpuasa, dan yang lainnya. Tidak banyak memang warga keturunan Tionghoa yang hijrah untuk memeluk agama Islam di kota ini. Rata-rata faktor pernikahan adalah salah satu yang membuat mereka memeluk agama Islam. Tetapi tidak sedikit pula yang memutuskan memeluk agama Islam karena kepercayaan mereka bahwa agama Islam adalah agama yang membawa kedamaian dalam hidup mereka. Arsitektur dan interior masjid yang berdiri pada 1991 bernuansa Tiongkok sekali. Pada bagian dinding berlukiskan ayat-ayat suci Al-Quran dan kaligrafi Tionghoa sebagai upaya mendekatkan diri dengan masyarakat yang mayoritas keturunan Tionghoa agar merasa nyaman dan tidak canggung. Masjid Lhotse sendiri memiliki 4 lantai. Lantai 1 digunakan sebagai tempat sholat pria, lantai 2 disediakan bagi wanita, dan lantai 3 dan 4 digunakan untuk sekretariat Yayasan Karim Oeng. Meskipun syarat akan nuansa Tionghoa, namun keberadaan yayasan dan masjid ini terbuka untuk umum dan seluruh jamaah. Jamaah masjid ini pun banyak dari kalangan jamaah transit. Keberadaan Masjid Lhotse sangat bermanfaat untuk masyarakat pecinan di sekitar, seperti halnya menjalankan kerjasama dengan amil zakat, membuka klinik atau rumah sehat, memberikan pengobatan gratis bagi warga maupun non-muslim yang tinggal di sekitar masjid. Walaupun pecinan adalah wilayah yang mayoritas non-muslim, dengan tempat ibadah beragam seperti vihara, gereja, kelenteng maupun kuil, namun tetap hidup berdampingan dan saling membantu walaupun beda keyakinan.
Ada hal unik lain dari Masjid Lao-Tse, tidak hanya dari segi bangunan fisik. Namun, jika biasanya masjid 24 jam, operasional masjid ini tidak, mengikuti operasional kantor dan menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, yaitu hanya pukul 9 pagi hingga 5 sore. Itulah akhir perjalanan saya mengunjungi Masjid Lao-Tse di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Masjid yang sangat unik serta memiliki banyak sejarah di dalamnya.